warahmatullahi wabarakatuh. Salih-salih aja Bujija. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa bersama kita semua. Oke. Yes, Allahu Akbar. Yuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan Bujija meski lewat video. Sebelum belajar, kita seperti biasa membaca doa terlebih dahulu. Yuk, sikat berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai, doa ditambahkan ilmu. Robbi zidni ilman, warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke, Bujija doakan semoga teman-teman nanti bisa memahami, bisa Allah mudahkan dalam memahami materi pelajaran kita hari ini. Oke, ayeuna urang diajar bahasa Sunda. Sekarang kita belajar bahasa Sunda ngenaan kaulinan barudak. Kaulinan barudak teh lamun di bahasa Indonesia nama nyaeta permainan tradisional. Aya kaulinan barudak anu biasa ku aranjeun diulinkeun teh aya sondah anu aya kalang-kalangna. Pertama ada sondah yang ada kotakan-kotakan itu. Nu kadua aya congklak. Nah, tos terang dong congklak mah naon. Terus katilu aya egrang. Egrang teh kaulinan barudak anu nganggo bambu. Egrang itu merupakan permainan tradisional yang menggunakan bambu yang panjang itu. Nanti kita bisa naik ke bambu itu, jadi bisa lebih tinggi ke badan kita. Nuka opat aya gala asin oge mangrupakeun kaulinan barudak anu sama aya kalangna atau kotakan-kotakanna. Gala asin juga merupakan permainan tradisional yang ada kotakan-kotakan, yang kotakan-kotakan itu lebih besar daripada sonda. Dan itu biasa kita mainkan di lapangan basket, karena lapangan basket sudah ada kotak-kotakannya itu. Nah, ayeuna sok ku anjeun ditingali di modul bahasa Sunda teh aya teks anu judulna sondah. Nah, sekarang silakan oleh teman-teman lihat di modul bahasa Sunda itu sudah ada teks bacaan yang judulnya sondah. Yuk kita lihat sama-sama. Nah, oke teman-teman. Nah, sekarang kita sama-sama lihat teks yang ada pada modul yang berjudul sondah. Nah, kita baca sama-sama, terus nanti per paragrafnya akan Bujija artikan ke dalam bahasa Indonesia. Kita sama-sama ya baca. 1, 2, 3. Sondah. Kaulinan sondah biasana diulinkeun ku barudak awewe. Tepi kakiwari kaulinan sondah teh masih keneh dipikawanoh. Barudak awewe kawilang luwih pinter tibatan barudak lalaki. Nah, sekarang Bujija akan artikan ke dalam bahasa Indonesia. Permainan sondah biasanya dimainkan oleh anak-anak perempuan. Sampai sekarang permainan sondah masih dimainkan, masih terkenal. Nah, anak-anak perempuan terbilang lebih pintar daripada anak laki-laki dalam hal bermain sondah. Nih, sekarang paragraf kedua. Samemeh prung main sondah kudu nyieun heula kalangna. Nyaeta mangrupa kotakan-kotakan nu diibaratkeun jelema atawa imah nu rek ditincak. Cara nyieunna nyaeta ngaguratan taneuh ku awi atawa kapur. Oke, sebelum bermain sondah, kita harus membuat kalangnya terlebih dahulu. Apa sih itu kalang? Kalang itu merupakan kotakan-kotakan yang diibaratkan orang atau rumah
yang akan diinjak. Cara membuat kalang yaitu membuat coretan di tanah menggunakan kayu atau kapur. Kalau kapur berarti membuatnya di aspal. Iwal ti nyadiakeun kalang, para pamainna kudu boga kojo nu dijieuna tina bata atawa batu, sarta engkena rek dialungkeun kana jero kotakan. Sanggeus kotakan jadi, barudak nu rek marayen hompimpah atawa suitan heula keur nangtukeun giliran main. Setelah menyediakan kalang, para pemainnya harus punya kojo terlebih dahulu. Kojo yang dibuat dari bata atau batu, serta nanti kojo itu untuk dilempar ke dalam kotakan. Nah, setelah kotakan jadi, anak-anak yang mau main sondah itu harus hompimpah atau suit terlebih dahulu untuk menentukan giliran main. Sekarang paragraf 4. Mimiti maena ngalungkeun kojo kana kotakan nu kahiji. Tuluy diajlengan bari engkle mapai kana kotakan sejenna. Tepi ka bisa balik deui ka tempat asal. Salila mapai kotakan kudu terus engkle. Iwal dina kotakan nu ditangtukeun pikeun reureuh. Menang nangtung biasa nu disebutna cabrek. Nah, arti dalam bahasa Indonesianya, awal permainan itu melemparkan kojo yang terbuat dari batu ke dalam kotakan yang pertama, lalu melompat dengan satu kaki terus jalan ke kotakan-kotakan yang lain sampai bisa kembali lagi ke tempat asal. Selama berjalan di kotakan-kotakan itu harus terus melompat dengan satu kaki, kecuali di dalam kotakan yang sudah ditentukan untuk istirahat. Boleh berdiri dengan dua kaki yang biasanya disebut dengan cabrek. Nah, lamun engklena lasut, maena kudu eureun heula. Nungguan batur nu kagiliran satuluyna. Nu bisa balik deui kana asal sarta telasut bisa terus main. Nyaeta ngalungkeun kojo kana kotakan nu kadua jeung saterusna. Bahasa Indonesianya, kalau kaki yang di atas itu menginjak tanah, maka permainan harus berhenti terlebih dahulu dan menunggu pemain selanjutnya untuk giliran dan seterusnya. Bagi yang bisa kembali lagi ke tempat asal serta satu kakinya tidak menginjak tanah, maka bisa terus lanjut bermain, yaitu melemparkan kojo ke dalam kotakan yang kedua dan seterusnya. Paragraf terakhir. Dina kaulinan sondah, barudak diajar ngajaga kasaimbangan awak sarta kaparigelan luncat bari engkle. Artinya, dari permainan sondah ini, anak-anak belajar untuk menjaga berlatih keseimbangan badan serta keterampilan untuk melompat dengan satu kaki. Nah, itu teman-teman, kita sudah baca bersama-sama teks yang berjudul sondah ini dan Bu Jija sudah artikan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk tugasnya silakan dilihat di
modul. Di situ ada soal yang harus teman-teman kerjakan. Nah, seperti ini soalnya yang harus teman-teman kerjakan. Nah, Bu Cica akan artikan ke dalam bahasa Indonesia dari setiap soalnya. Nah, yang pertama, saha nu mikaresep karena kaulinan sondah teh? Siapa yang menyukai permainan sondah? Nomor 2, naon nu kudu dijieun mun bade main sondah teh? Apa yang harus dibuat jika akan bermain sondah? Nomor 3, samemeh main sondah, pamaenna kudu boga naon? Sebelum bermain sondah, para pemainnya harus punya apa dulu? Soal nomor 4, kumaha carana nangtukeun giliran main sondah? Bagaimana caranya untuk menentukan giliran dalam bermain sondah? Nomor 5, naon manfaat main sondah teh? Apa sih manfaat dari bermain sondah? Nah, silakan teman-teman kerjakan di modulnya masing-masing menggunakan pulpen dan diusahakan tulisannya rapi agar nanti ketika difoto itu tulisan teman-teman terbaca jelas oleh guru kelasnya masing-masing. Nah, kalau sudah selesai mengerjakan mengerjakan soal latihan yang ini, silakan teman-teman buka halaman selanjutnya pada modul. Di situ ada kotakan-kotakan. Nah, seperti ini. Nah, kotakan-kotakan seperti ini. Di modul teman-teman ini tertulis 10 ya. 10 diganti menjadi 9. Jadi teman-teman cukup mencari, pilarian itu mencari. Pilarian 9 kecap ngeunaan kaulinan barudak. Carilah 9 kata yang berhubungan dengan kaulinan barudak. Nah, di sini sudah ada 9 kata, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi hanya cukup mencari 9 kata saja. 9 kata yang harus teman-teman cari di dalam sini. Ini sudah ada contohnya bakiyah. Ini sudah di checklist karena sudah ketemu, ada di sini. Bakiyah. Nah, untuk egrang, kaleci, silakan teman-teman cari. Jika sudah ketemu, maka silakan diberi garis lurus seperti ini. Ya, garis lurus seperti ini. Dan di bagian sininya silakan di checklist. Kalau sudah selesai. Oke teman-teman, tadi sudah kita belajar tentang kaulinan barudak, nyata ngeunaan sondah. Nah, mung sakitu pelajaran ti Bu Cica ngeunaan kaulinan barudak, mangga ku anjeun ku aranjeun dipigawe eta pancerna atau tugasnya nu aya dina modul. Silahkan oleh teman-teman dikerjakan untuk tugasnya yang sudah ada di modul. Kalau sudah selesai, muntos rengse mangga tugasna ku anjeun fotokeun terus dikirimkan ke guru kelas. Kalau sudah selesai mengerjakan tugas yang ada di modul, silakan teman-teman kirimkan ke guru kelasnya masing-masing lewat WA. Oke, hatur nuhun. Terima kasih banyak. Tetap semangat dalam mengerjakan tugas. Jika ada yang mau teman-teman tanyakan atau kurang jelas, boleh WA ke Bu Cica. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.